Salam Kampus Plus 62. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Maulana Fathur Rosid dari Unit Kegiatan Mahasiswa Resimen Mahasiswa 803 Universitas Brawijaya. Kali ini saya berada di markas Resimen Mahasiswa 803 Universitas Brawijaya. Nah, sudah tahu belum Resimen Mahasiswa itu apa? Jadi Resimen Mahasiswa itu adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di militer, di mana militer ini kami diatur oleh undang-undang juga dan masuk ke dalam sipil terlatih. Seperti itu. Oke ya, kita lihat dulu berita-berita Kampus Plus 62 hari ini dari Kampus UB Malang, Unpati Ambon, Unhas Makassar, USM Semarang, dan Unpad Bandung. Pusat Pembinaan Agama Universitas Brawijaya bersama dengan Masjid Raden Patah menggelar pengajian akbar dalam rangka Maulid Nabi Muhammad pada Senin kemarin. Pengajian yang berlangsung selepas sholat duhur ini mengangkat tema moralitas dan kepemimpinan Nabi Muhammad. Dalam kegiatan tersebut, panitia menghadirkan Kiai Haji Makruf Kozin sebagai penceramah kepada ratusan mahasiswa yang hadir dalam masjid. Ketua Pusat Pembinaan Agama UB, Dr. Kusno Fatoni, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya dari PPPAUB untuk memberikan bekal mengenai moral dan kepemimpinan Nabi Muhammad kepada mahasiswa baru. Menurut Kusno, mahasiswa sebagai calon pemimpin harus memiliki role model atau panutan dalam melakukan kegiatan kepemimpinan, yaitu Nabi Muhammad. Cara peringatan Maulid Nabi kali ini bertemakan moralitas dan kepemimpinan Rasulullah untuk membekali generasi Z. Dengan harapan generasi Z nanti akan lahir pemimpin-pemimpin yang berakhlakul karimah, dan khususnya untuk bangsa Indonesia, karena kita sudah punya filsafat yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo, maka siapapun yang jadi pemimpin harus menjadi role model, harus menjadi orang yang sosok yang patut diteladani dan dijadikan panutan. Itu makna dari Engarso Sung Tulodo. Sedangkan kepemimpinan yang ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam basisnya ya sidik, amanah, tablik, fatona. Itu karena itu tema kali ini sangat monumental karena berbicara tentang moralitas sebuah kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Melalui pengajian ini, Kusno berharap agar mahasiswa Universitas Brawijaya mampu mengetahui akhlak dan kepemimpinan Nabi, serta mampu menerapkan secara bertahap pola kepemimpinan Nabi dalam kehidupan keseharian. Saya mudah-mudahan mahasiswa Universitas Brawijaya yang nantinya akan mengikuti acara ini bisa mengambil suri tauladan dan mempersiapkan diri sebagai pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Ketua Umum ASPA, Profesor Andi Fefta Wijaya menjelaskan bahwa ASPA hadir untuk memberikan kontribusi keilmuan dan praktis kepada pemerintah dalam bidang administrasi. Saat ini, pihaknya sudah memiliki roadmap birokrasi yang akan disampaikan kepada pemerintah sebagai masukan dari sarjana dan praktisi administrasi Indonesia. ASPA akan mengawal roadmap tersebut agar nantinya dapat diimplementasikan. Saat ini, birokrasi harus mampu beradaptasi dengan berbagai perubahan yang ada. Menuju ke konsep collaborative governance, ya kita mereview ya 15 tahun ke belakang, roadmap birokrasi kita ada plus minusnya ya. Jadi roadmap birokrasi kita sebelumnya itu adalah 2010-2025 ya, dan ini memang 15 tahun ini 3 periode kita ditargetkan sudah pada posisi dynamic governance sesuai dengan desain yang dulu disusun 2010. Kebetulan yang mendesain dulu juga sesama kolega pakar di bidang ini, yang beliau waktu itu juga menduduki jabatan di posisi ya, sehingga mendesain masukan, dan itu memang desain yang kita apresiasi sekali karena pada saat itu sekitar 15 tahun yang lalu dynamic governance itu memang menjadi konsep yang sangat diinginkan gitu ya. Nah,
dalam prosesnya memang ada pergantian kabinet yang mempraktekkan ini kan belum tentu juga bisa mempraktekkan semua konsep yang ada tadi gitu ya, sehingga ada yang bisa dieksekusi, ada yang masih belum gitu ya, sehingga ke depan kita akan melanjutkan itu dengan menyusun roadmap yang baru 2005-2045. Kami daripada asosiasi ini, termasuk saya secara pribadi mengusulkan gitu ya, agar dalam ke depan ya, agar roadmap ke depan itu bisa diimplementasikan kepada siapapun yang nanti akan melaksanakan fungsi di pemerintahan ya, itu ada 4 periode mulai 2005 sampai dengan 2045. Melalui jejaring ASPA, Andi mengaku siap untuk bermitra dengan pemerintah dalam memberikan masukan, gagasan dan inovasi terbaiknya dari anggota ASPA bagi kemajuan administrasi publik dan bisnis di Indonesia. Kiai Haji Makruf Kozin, Ketua Aswaja Center Nahdlatul Ulama Jawa Timur Hadri, sebagai penceramah dalam pengajian Akbar Maulid Nabi Muhammad di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Dalam kesempatan tersebut, Makruf menjelaskan bahwa akhlak dan moral Nabi sudah dikenal sejak Nabi Muhammad belum menjadi Nabi. Hal ini terbukti dari gelar Al-Amin yang diperoleh oleh Nabi Muhammad. Beberapa ulama kemudian merinci dalam beberapa item agar mempermudah bagi umat Islam untuk mempelajari akhlak Nabi. Makruf menyebut terdapat 3 indikator akhlak Nabi, yaitu sering tersenyum, melakukan yang terbaik untuk orang lain, dan tidak menyakiti orang lain. Makruf berharap melalui pengajian akbar ini, para mahasiswa Universitas Brawijaya mampu mencontoh 3 indikator akhlak Nabi dalam kehidupan keseharian. 3 hal tersebut dapat dipraktekkan dalam kepemimpinan mahasiswa secara bertahap, mulai dari lingkungan terdekatnya. Kan tentang moralitas, tentang akhlak, dan sudah populer setiap maulid yang menjadi tema yang diangkat itu soal moral, tetapi kita masih terlalu luas. Apa itu maksud moral yang mulia, tata krama yang luhur? Maka ada satu riwayat dari tabi'in namanya Ibnul Mubarak. Ibnul Mubarak itu memberi satu kategori yang ringan, kategori yang aplikatif. Kata beliau yang pertama itu bastul wajhi, sering tersenyum, tidak cemberut, tidak menegangkan kepada orang lain. Kedua adalah badlul ma'ruf, melakukan yang terbaik untuk orang lain. Yang ketiga adalah kaful adha, tidak mengganggu, tidak menyakiti terhadap orang lain. Jadi indikasi dari akhlak mulia simple sebenarnya. Ya, jadi tersenyum, smile, kemudian do the best, melakukan yang terbaik. Kemudian yang ketiga, Makruf berharap melalui pengajian akbar ini, para mahasiswa Universitas Brawijaya mampu mencontoh 3 indikator akhlak Nabi dalam kehidupan keseharian. 3 hal tersebut dapat dipraktekkan dalam kepemimpinan mahasiswa secara bertahap, mulai dari lingkungan terdekatnya. Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran menetapkan Profesor Aryef Syamsulaksan Kartasasmita sebagai Rektor Universitas Padjadjaran periode 2024 hingga 2029. Pelantikan Profesor Aryef S. Kartasasmita sebagai Rektor dilakukan melalui rapat pleno terbuka Majelis Wali Amanat Unpad di Graha Sanusi Harjadinata Kampus Iwa Kusuma Sumantri Unpad Bandung, Senin 7 Oktober 2024. Penetapan tersebut dilaksanakan berdasarkan keputusan Majelis Wali Amanat Unpad nomor 7 tahun 2024 tentang penetapan dan pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran periode tahun 2024 hingga 2029. Dr. Insinyur Aryef Yahya, selaku Ketua Wali Amanat Unpad mengatakan bahwa Rektor dipilih berdasarkan 2 aspek, yaitu Academic Leader dan Business Leader. Dalam aspek academic leader diukur melalui pemeringkatan universitas, sedangkan dalam business leader melalui dana abadi Unpad, investasi, dan remunerasi. MWA menetapkan 3 target untuk Rektor Unpad, yaitu mencapai peringkat 300 dunia,
memiliki pendapatan 3 triliun rupiah serta mewujudkan remunerasi yang setara dengan industri sepadan. Sementara Rektor Unpad periode 2019 sampai 2024, Profesor Rina Indiasturi berpesan kepada rektor baru untuk bisa menangani semua tantangan yang dihadapi oleh Unpad dengan baik. Selain itu juga melanjutkan proyek-proyek besar yang masih berjalan, seperti Rumah Sakit Unpad, Rumah Sakit Kanker, dan PLTS. Dalam sambutannya, Profesor Arif Kartasasmita menyatakan komitmennya untuk mempertahankan posisi Unpad sebagai institusi pendidikan tinggi terkemuka di Indonesia. Profesor Arif juga menyatakan akan berupaya meningkatkan reputasi Unpad sebagai world-class university. Profesor Arif mengajak seluruh warga Unpad untuk terus berkolaborasi, berkarya, dan menjadi solusi bagi tantangan yang dihadapi Unpad. Profesor Arif menegaskan bahwa setiap individu di Unpad memiliki peran penting dalam membentuk masa depan institusi. Puluhan ribu jamaah sholawat terlihat memadati halaman GOR Universitas Semarang Sabtu lalu dalam gelaran USM Bersolawat yang bertajuk Dengan Hati Membentuk Generasi yang Cerdas, Bermoral, dan Berprestasi. Kegiatan itu turut dihadiri sejumlah tokoh diantaranya Al-Habib Muhammad bin Farid Al-Mutahhar, Al-Habib Ali Zainal Abidin Asekaf, dan Majelis Az-Zahir dari Pekalongan, Dr. Kiai Haji Muhammad In'am Zahidin MA, pengasuh pondok pesantren Giri Kusumo, Meranggen Kiai Haji Munif Zuhri yang diwakili Gus Dr. Jafar. Selain itu, anggota pembina Yayasan Alumni Undip, Insinyur Suharsojo, IPU, serta jajaran pengurus dan pengawas Yayasan Alumni Undip, juga Rektor USM Dr. Supari STMT, beserta jajaran pejabat struktural USM turut menghadiri gelaran Akbar USM Bersolawat. Rektor USM Dr. Supari mengatakan bahwa kegiatan itu diselenggarakan dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW, juga menyambut kehadiran mahasiswa baru USM. USM Bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW dan menyambut kehadiran mahasiswa baru USM tahun akademik 2024-2025. Dengan hati dari kampus USM, kita lantunkan sholawat untuk ketenangan kita, ketentraman kita, keselamatan kita semua, dan untuk keselamatan negeri yang kita cintai ini. Semoga segala urusan kita dan urusan negeri kita akan dimudahkan oleh Allah SWT. Kami selaku pimpinan USM menyampaikan permohonan maaf. USM Bersolawat menjadi gelaran tahunan yang rutin digelar. Besar harapan bahwa melalui acara itu dapat menjadi bagian dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan berkah dan rahmat yang sama, mendapatkan manfaat, mendapatkan kemaslahatan dari acara yang kita hadiri malam hari ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. USM Bersolawat malam hari ini atau Universitas Semarang Bersolawat dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW serta dalam rangka menyambut mahasiswa baru tahun akademik 2024 dan 2025 yang insyaallah mudah-mudahan yang terutama acara kita semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kegiatan diikuti puluhan ribu jamaah memadati kampus USM, mulai dari halaman GOR USM hingga halaman Auditorium Insinyur Wijatmoko dan Auditorium Gedung Menara USM. Para jamaah baik anak-anak hingga orang dewasa begitu antusias mengikuti kegiatan USM Bersolawat dari awal hingga akhir acara. Bertempat di Ballroom Unhas Hotel and Convention pada 1 hingga 3 Oktober 2024, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi menyelenggarakan pelatihan kepemimpinan fakultas menuju universitas berkelas dunia.
fakultas sebagai unit di sebuah perguruan tinggi yang memiliki sumber daya strategis menjadi kunci utama dalam proses peningkatan kualitas sebuah perguruan tinggi dalam memperkuat komitmen dan memperdalam pemahaman dari pimpinan fakultas terkait peran penting fakultas dalam perjalanan menuju universitas berkelas di dunia. Pelatihan kepemimpinan ini dibuka langsung oleh Ketua Tim Ad Hoc World Class University, Dewan Pendidikan Tinggi Diktiristek Profesor Ahmaloka PhD, dilanjutkan penjelasan pelatihan oleh Fasilitator Budi W. Sucipto PhD dari Universitas Indonesia. Tak hanya itu, pelatihan ini juga dihadiri oleh pimpinan dan dekan dari 20 universitas yang ada di Indonesia. Inti dari rangkaian pelatihan kepemimpinan fakultas menuju universitas berkelas dunia ini yaitu pemaparan materi. Materi pertama dengan topik kepemimpinan dan tata kelola tingkat fakultas dibawakan oleh Profesor Ahmaloka PhD dari Institut Teknologi Bandung. Dilanjutkan materi dengan topik kualitas dan pemeringkatan universitas atau fakultas dibawakan oleh Profesor Insinyur Hermawan Kadipjono MSEE PhD dari Universitas Teknologi Bandung, dan materi terakhir dengan topik strategi peningkatan produktivitas dan kolaborasi penelitian tingkat nasional dan internasional dibawakan oleh Profesor Dr. Ninyoman Tripuspaningsih MSI dari Universitas Erlangga. Nah, jadi pertama saya tadi katakan bahwa jadi pimpinan perguruan tinggi itu berbeda dengan jadi pimpinan perusahaan swasta. Kalau jadi pimpinan perguruan tinggi itu aset terbesarnya adalah dosen. Dan biasanya dosen itu kan sama-sama pinter gitu ya, orang-orang pinter semua. Jadi harus kolaboratif, jadi harus kerjasama yang baik, ini yang baik. Gitu. Nah baru nanti kita harus mampu merangkul teman-teman kita untuk melakukan target-target yang kita harapkan dari universitas yang kita bangun. Harapannya tentu saja kita memberikan penggugahan ya, jadi bukan ngajarin mereka dekan-dekan udah pinter-pinter kan, tapi menggugah bahwa ternyata universitas berkelas dunia itu diperlukan oleh Indonesia untuk membangun Indonesia yang lebih baik, untuk membangun Indonesia di tahun 2045 menjadi Golden Age of Indonesia, menjadi Indonesia yang lebih kuat, Indonesia yang swasembada, Indonesia yang punya pemikiran yang bagus. Tak hanya itu, peserta yang hadir dalam kegiatan ini juga diberikan kesempatan untuk melakukan diskusi mendalam bersama dengan pemateri. Ya, kita sangat berbahagia Universitas Hasanuddin pada kali ini ditunjuk sebagai tuan rumah untuk pelaksanaan pelatihan kepemimpinan untuk tingkat fakultas menuju universitas berkelas dunia. Jadi dalam pelatihan ini nanti akan dibawakan materi berbagai macam pionir-pionir para tokoh world class university di universitas besar di Indonesia. Ada ITB, UGM, IPB, UNAIR, semua. Mereka akan memberikan materi dan pesertanya ini adalah para dekan dari 20 universitas di Indonesia bagian timur, dan kita minta bahwa Unhas itu seluruh dekannya ikut. Jadi 17 orang itu ikut semua hadir pada kesempatan ini. Dan nanti kita harapkan dari pelatihan ini akan muncul suatu pemahaman bersama dalam rangka bagaimana strategi-strategi yang nanti kita akan lakukan, kita akan pegang dalam rangka mendongkrak lagi posisi UNAS di level dunia. Sekarang ini di tingkat dunia kita sudah berada pada 1000 sekian, dan insya Allah dengan menggunakan strategi-strategi yang baik, ranking itu nanti akan bisa meningkat.
Pelatihan yang berlangsung selama 3 hari ini diharapkan bisa mendorong dan membina perguruan tinggi di Indonesia untuk dapat terus meningkatkan kualitasnya hingga menjadi sebuah universitas yang berkelas di dunia, serta berkontribusi terhadap kemajuan bangsa dan negara. Kuliah umum kali ini menghadirkan Vice President for Asia pada United Nations Sustainable Development Solutions Network atau UNSDSN, Profesor Wing Kyu, dan dimoderatori oleh Kepala Pusat SDGs, Unhas Dr. Andus Muhammad Yusri Zamhuri, serta dibuka secara resmi oleh Sekretaris Universitas Hasanuddin Profesor Sumbangan Baja. Profesor Wu dalam kuliahnya memaparkan 3 topik utama yakni krisis global yang dihadapi dunia serta respon UNSDSN dan SDGs, tantangan perubahan iklim dan perusakan keanekaragaman hayati, serta peran Indonesia dan Unhas dalam menghadapi krisis ini. Beliau mengutip salah satu kalimat dari novel A Tale of Two Cities. Ini adalah waktu terbaik juga waktu terburuk relevan dengan kondisi dunia saat ini. Kemakmuran ekonomi global mencapai puncaknya, namun diiringi dengan tantangan besar yang harus dihadapi, termasuk era pertama yang menggunakan AI. Selain itu, Profesor Wu menekankan pentingnya keseimbangan antara 3 pilar utama SDGs, yakni kemakmuran ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan lingkungan. Ketiga aspek ini harus saling melengkapi. Jika salah satu diabaikan, dampaknya akan merusak keseluruhan pembangunan berkelanjutan. Well, I'm very happy to come to talk about how Hasanuddin University can be a place where the world will learn how to practice sustainable development. Hasanuddin University could be an example of how to create knowledge that are useful to the Nusantara in sustainable development, and also at the same time a center of activism in mobilizing the residents in this part of the world to have a mindset of the future generations. Well, my hope is people will send emails to me asking for ways that SDSN could be useful to them in pushing the practice of sustainability. Profesor Wu menyampaikan juga pada kuliah umum bahwa kegembiraannya bisa berkunjung ke Sulawesi khususnya Unhas. Seraya mengungkapkan keterkaitan sejarah pribadi dengan Sulawesi, yang ia kenang sejak masa kecilnya di Semenanjung, Malaysia, bahwa ia banyak dipimpin oleh keturunan Sulawesi. Hingga ia bekerja pun banyak bertemu orang dari Sulawesi khususnya lulusan dari Unhas. Substansinya lebih dari sekedar kuliah umum. Dia berisi tadi menyampaikan apa-apa yang sudah dicapai dalam SDG secara global, khususnya di Asia Pasifik. Lalu Prof. Wu ini sesungguhnya datang, kita undang secara khusus, tapi ada undangan nasionalnya, itu tidak perlu. Tapi yang penting dia datang di UNAS memberikan kuliah ini. Apa yang dia sampaikan bahwa ada tadi proyek yang sudah mereka lakukan lebih awal, itu namanya Brunel Science PSB apa tadi, dan itu juga akan dikembangkan di Pulau Sulawesi. Dan di Pulau Sulawesi diharapkan Universitas Hasanuddin OSCD bisa melakukan kolaborasi dengan United Nations PBB yang dibawa koordinasi Prof. Jo dengan Prof. Jeffrey. Lalu hari ini menyampaikan agenda-agenda apa tadi, apa yang harus dikerjasamakan, apa yang harus SCD memberikan kontribusi. 3 topik utama, bagaimana lewat SCD bisa mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang kedua, bagaimana pembangunan sosialnya, dan ketiga, bagaimana mengenai lingkungan.
Jadi bagaimana manajemen lingkungan itu harus diselesaikan isunya melalui penelitian. Jadi hasil penelitian itu menjembatani untuk pengambilan kebijakan-kebijakan secara nasional dan secara regional ASEAN. Dan diharapkan UNHAS itu bisa berperan terhadap di tatanan ASEAN. Karena dampaknya luas sekali, karena ASEAN itu juga ada kekuatan geopolitik, bukan hanya di dominasi Asia Tenggara sendiri, tetapi negara tetangga seperti Cina dan juga yang diapit oleh Australia, dan juga bagaimana perandingnya antara Cina dan Amerika itu bisa diatasi dengan bentuk kolaborasi melalui bagaimana pencapaian SDGs secara regional di ASEAN. Universitas Hasanuddin berperan sebagai sumber inspirasi untuk membentuk kemitraan global, serta sebagai penggerak dalam melindungi sumber daya alam, terutama lautan. Setelah kuliah umum ini, diharapkan UNHAS sudah mulai berfokus untuk membahas proyek-proyek pembangunan berkelanjutan di masa depan. Dari Makassar, tim liputan UNHAS TV melaporkan untuk UB TV. Kegiatan bincang bareng mahasiswa di UNPAD tersebut berlangsung di Aula Gedung Rektorat Unpati pada Senin 7 Oktober 2024 dengan narasumber Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Hadir dalam kegiatan tersebut, Rektor Unpati, Profesor Freddy Lewaka Besi, para wakil rektor, para dekan dalam lingkup Unpati, para mahasiswa, dan tamu undangan lainnya. Kegiatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan bincang bersama para mahasiswa yang dikemas dalam bentuk sharing session yang diberikan langsung oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Sekolah ini perjuangan. Kalau kamu ingin untuk menjadi seorang yang sukses, harus tancapkan dan letakkan mimpi kalian setinggi-tingginya. Dan hari ini, orang yang menjadi sukses tidak tergantung pada orang tuanya, tidak tergantung pada keluarganya, tapi orang yang sukses karena tergantung pada diri orang itu sendiri. Kegiatan bincang sharing session yang disampaikan ini mendapatkan antusias baik dari mahasiswa, di mana para mahasiswa terlihat aktif mengamati paparan yang diberikan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia. Antusiasnya para mahasiswa tersebut terlihat dari begitu banyak pertanyaan yang diberikan ketika lakukan di sesi tanya-jawab. Dari Ambon, tim liputan Patimura TV melaporkan untuk UB TV. Nah, gimana teman-teman? Bagus kan berita hari ini? Nah, untuk kalian yang masih penasaran dengan Satmenwa 803 atau Resmen Mahasiswa 803 Universitas Brawijaya, bisa kepoin di Instagram kami Satmenwa 803 UB. Jangan lupa saksikan Kampus Plus 62 setiap hari Jumat pukul 14.30 di UB TV dan tayang di YouTube channel UB TV Brawijaya setiap hari Minggu pukul 13.00. Subscribe, like, dan share agar kami dapat memberikan tayangan terbaik buat kalian. Sekian, terima kasih.